Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat sore Sobat Sehat. Bertemu lagi dengan saya, Udara Mantiu, kali ini dalam siaran sehat. Sebelumnya saya menyapa dulu untuk Sobat Sehat semuanya yang mendengarkan secara streaming dari aplikasi Radio Kesehatan maupun dari radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan selamat bergabung untuk Sobat Sehat yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI dan juga yang menyaksikan tayangan ulangnya di YouTube Kementerian Kesehatan. Baik, Sobat Sehat, endometriosis ini seringkali menjadi penyebab masalah kesuburan dan gejala nyeri haid yang parah. Namun masih banyak perempuan yang belum menyadarinya. Nah, siaran sehat kali ini kita akan membahas mengenai endometriosis dan sulit hamil. Bersama narasumber yang sudah hadir bersama kami, yaitu dengan Dr. Muhammad Haikal, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan fertilitas, endokrinologi reproduksi, konsultan laparoskopi, maaf. Selamat sore, Dokter Haikal. Selamat sore Audi, selamat sore semuanya yang nonton. Selamat sore, Dok. So, sobat Radio Kesehatan Kemenkes. Baik, selamat sore, Dokter Haikal. Bagaimana kabarnya, Dok, hari ini, Dok? Halo? Eh, Alhamdulillah. Pulang dipanggil sama Radio Kemenkes. oke, baik. Dengar nggak? Ngeheng Baik, ya? dengar, ya, Dok. Baik. Baik, Oke, semoga talkshow kita lancar ya, Dok, hari ini, Dok, ya. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami dalam siaran sehat ya, Dok. siap. Oke, baik, Sobat Sehat yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Haikal seputar topik kita hari ini, bisa langsung aja bertanya melalui live Instagram, tulis pertanyaan kamu di kolom komentar, atau kirimkan melalui WhatsApp Radio Kesehatan di nomor 082136362018. Baik, Dr. Haikal, ini kan banyak perempuan ya yang mungkin sudah pernah mendengar tentang endometriosis, tapi mungkin belum terlalu paham. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana, Dok, apa itu endometriosis dan bagaimana endometriosis bisa mempengaruhi kesuburan seseorang. Ya, endometriosis itu suatu keadaan, ya, salah satunya pada wanita, ya, di mana dinding rahim yang setiap bulan menstruasi, ya kan, itu dinding rahim itu dia akan tumpah ke dalam rongga perut. Ya 80 sampai 90% bisa disingkirkan, tapi pada sekitar 10 sampai 15% tidak bisa disingkirkan dan dia hidup ya berkembang mengganggu organ-organ di sekitar rahim dan sekitarnya dan membuat situasi peradangan yang bisa menyebabkan seluruh organ baik organ kewanitaan maupun organ-organ lain yang sehingga menyebabkan salah satunya adalah nyeri dan sulit hamil Hmm, gitu. oke, baik. Nah, ini seberapa sering, Dok, endometriosis ini ditemukan pada perempuan yang mengalami masalah kesuburan? Oke, jadi overall pada wanita usia reproduksi itu sekitar 10 sampai 15%. Jadi tentunya jumlahnya sangat banyak ya di Indonesia ya. Ya kira kalau kita sekarang 250 juta, kalau ambil wanita wanitanya aja kurang lebih sekitar 100 sampai 140, yang reproduksinya usia reproduksi sekitar 60 sampai 80, dia mungkin sekitar 6 sampai 10 juta. Jadi tentunya banyak banget orang yang kemungkinan besar secara statistik mengalami hal ini. Nah, lalu pada pasien-pasien yang sulit hamil itu kurang lebih sekitar 30-50% ada endometriosis. Gitu. Oke, baik. Nah, untuk diagnosisnya sendiri, Dok, ya, itu bagaimana prosedurnya, Dok? Apakah ada tanda-tanda tertentu yang bisa menjadi indikator awal sebelum seseorang memutuskan untuk berkonsultasi? Ya, yang paling pertama adalah adanya nyeri. Nyerinya khas, yaitu nyeri pada saat menstruasi, menjelang mens, saat mens, dan sesaat sudah mens. Ya, biasanya jikalau wanita itu mengalami hal tersebut, itu harus memikirkan yang pertama adalah ada apa tidak endometriosis. Dulu kita diagnosis pasiennya, kita mesti lihat ke dalam pakai endoskopi, ya ngelihat oh ini ada endometriosis. Tapi sekarang cukup dari keluhan yang tadi ada nyeri mens dan nyeri-nyeri lainnya ya, nyeri berhubungan, nyeri di luar mens, nyeri terus-menerus di perut bawah, itu besar kemungkinan
ada kecenderungan ke arah endometriosis. Gitu. Oke, baik. Nah, jika sudah mendapatkan diagnosis nih, Dok, kemudian bagaimana langkah pengobatan atau penanganan endometriosis ini, Dok? Ya, jadi perihal penyakit ini atau keadaan ini itu penanganannya adalah mesti jangka panjang. Ya, karena ini penyakit yang terus-menerus hingga nanti wanitanya menopause. Nah, jadi dari awal ya dari saat pertama kali dia dapat menstruasi, dilihat apakah pertama ada riwayat dengan keluarganya seperti ini. Lalu kalau memang ibunya ada, terus anaknya tiba-tiba ada nyeri mens, itu mesti dikhawatirkan bahwa dia kemungkinan besar ada endometriosis. Lalu kalau memang ada seperti itu, ya kita mesti sebelum nikah dia bisa kita berikan pengobatan obat hormonal. Ya, dari mulai obat nyeri juga, obat hormon, terus menerus hingga dia nanti menikah. Menikah, obat hormonnya bisa lepas, dia berusaha untuk mendapatkan kehamilan, ya. Jika sudah hamil, melahirkan, menyusui, selesai menyusui, pakai hormon lagi. Sampai nanti pengen punya anak berikut. Namanya kita sebut endometriosis life cycle, hingga nanti dia menjelang menopause. Jadi Hmm. pengobatannya jangka panjang nih. Hmm. Oke, baik ya. Berarti sebenarnya kalau mau deteksi dini dari endometriosis ini dimulainya dari pertama kali perempuan itu merasakan haid ya, Dok ya? Betul. Tentunya ini terbentuknya dari awal ya. Dari awal dari di dalam kandungan. Ya karena apa? Karena biasanya bayinya pada bayi-bayi yang berat lahir rendah, lalu pas lahir eh, beratnya kurang baik, pas itu ada stunting, itu semua merupakan faktor risiko untuk terjadinya di endometriosis di saat kemudian harinya. Lalu Hmm. nanti dia menstruasi, makin berkembang, mulai deh muncul nyeri. Gitu. Jadi kita mesti lihat dari akarnya nih, dari saat dalam kandungan. Oke, wah berarti Gitu. semuanya berhubungan satu sama lain, Dok ya. Dari mulai Betul. stunting dan nanti dampaknya bisa terjadi endometriosis ini, Dok. Nah, kemudian untuk melakukan deteksi dini sendiri, nih, Dok ya, sebelum kita membahas lebih dalam ya mengenai penanganan dan lain sebagainya, itu tes-tes apa aja, Dok, yang perlu dilakukan, Dok, untuk mengetahui apakah eh, perempuan tersebut cukup sehat dan resiko untuk endometriosisnya ini kecil atau bagaimana, Dok? Oke, jadi pertama kita mesti tahu mungkin kalau ada dokter-dokter di eh, fasilitas kesehatan primer juga mesti tahu bahwa pada keadaan endometriosis ini biasanya nyeri mensnya itu diabaikan, terutama oleh orang tua. Ya Hmm. karena masih ada stigma di kita bahwa kalau nyeri mens itu hal yang lumrah. Ya itu pertama hal yang mesti disingkirkan terlebih dahulu. Ya, jadi kalau ada nyeri mens, mesti dilihat apakah ada penyebab nyeri mens, lalu berikutnya apakah dia endometriosis. Ya, lalu berikutnya, kalau memang dia sudah endometriosis, di screening, kita lihat tipe endometriosisnya ini apa. Apakah ada kista, apakah ada endometriosis yang melekat ke organ lain, apakah ada endometriosis yang melekat ke dalam rongga rahim, otot rahim, gitu. Nah, ini mesti diklasifikasi dulu. Ya, lalu berikutnya, kita bisa beri obat hormonal kalau dia belum nikah. Kalau dia udah menikah, kita bisa assist dia kemana nih keluhannya, nyeri atau sulit hamil. Karena biasanya keluhannya dua ini, nyeri dan sulit hamil. Gitu. Oke, baik. Nah, eh, kalau gitu, Dok, kalau dari nyeri mens itu tuh, nah nyeri mens yang mengarah ke endometriosis ini tuh nyeri mens yang kayak gimana, Dok? Sama nyeri mens yang normal tuh bedanya seperti apa? Oke, nyeri mens tentunya ada kita sebut nyeri mens itu artinya bahasa dokteran dysmenore ya. Dysmenore itu ada yang primer atau yang biasanya dialami oleh awal wanita-wanita yang awal mengalami menstruasi. Ya biasanya dia hari pertama, hari kedua mens saja. Lalu berikutnya nyerinya diistirahatkan atau cukup dengan minum anti nyeri juga hilang. Lalu berikutnya maksimal di usia 25 tahun kurang lebih. Dan setelah dicari penyebabnya ternyata tidak ada kelainan organnya, nggak ada miom, nggak ada endometriosis, nggak ada sebagainya. Itu besar kemungkinan namanya sebutnya dismenore primer. Lalu berikutnya ada dismenore sekunder.
nyeri mens yang ada penyebab. Salah satunya yang paling banyak adalah endometriosis. Gitu. Nah, nyerinya kayak apa nih yang endometriosis? Nyerinya terus-menerus. Nyerinya pertama menjelang mens, saat mens, dan sesaat sesudah mens. Itu pertama. Lalu berikutnya nyerinya skornya tinggi, ya. Awal mungkin dia nyerinya nilainya 4, lalu berikutnya lambat laun dia bisa 6, berikutnya 9, bahkan 10. 10 itu udah ngalahin lahiran gitu. Nyerinya udah dahsyat banget. Dikasih obat juga nggak mempan. Nah, ini tentunya kita mesti menangkap pasien itu jauh sebelum itu ya. Karena kalau dari nyerinya 10 itu udah ending point ya gitu. Kita udah lewat lah. Kita sebagai dokter di Republik Indonesia ini harusnya bisa menangkap di awal sehingga bisa mengirim ke dokter kandungan di kesehatan sekunder atau kesehatan tersier, rumah sakit rujukan. Gitu. Oke, baik. Nah, kalau gitu dok, sekarang kita ke topik kesuburan nih dok ya. Bagi perempuan yang kena endometriosis ini dan pengen punya anak, apakah peluang hamilnya masih besar? Dan langkah apa yang bisa mereka lakukan nih untuk meningkatkan peluang atau kemungkinan untuk memiliki anak dok? Oke. Ya, tadi saya mau tambahin lagi yang sebelumnya bahwa endometriosis ini butuh waktu 6 tahun untuk didiagnosis. Hmm. Butuh ketemu 6 sampai 7 dokter atau tenaga kesehatan baru bisa didiagnosis. Cuman sih kemarin kita bikin coba penelitian sederhana di sini kurang lebih sekitar 3 dokter udah ketahuan. Jadi mungkin ada ada apa namanya, ada progres ya gitu. Mudah-mudahan sih di kita sekarang di Indonesia udah pada paham, apalagi dengan disiarkan di radio kesehatan Kemenkes ini, sehingga semua dokter pada paham mendiagnosisnya dan paham juga how to rever dan how to solve it. Terkait yang masalah sulit hamil. Terkait masalah sulit hamil, yang pertama endometriosis ini dia mengganggu lingkungan di sekitar rahim, baik di indung telur. Di indung telur dia nempel jadi kista, yang kita sebut namanya kalau sering dengar namanya kista coklat. Nah, ini yang kita sebut namanya kista endometriosis. Nah, sementara di indung telur kita punya 2 indung telur ya, satu kanan satu kiri. Ya, keduanya ini punya namanya cadangan telur. Ya, kalau endometriosisnya nempel di indung telur, dia jadi kista, cadangan telurnya akan turun terus. Kalau cadangan telurnya turun terus, dia akan makin sulit hamil. Atau kalaupun hamil, mungkin punya anak satu dua doang gitu. Itu Hmm. salah satu yang menyebabkan kenapa dia sulit hamil. Lalu berikutnya dia ganggu ada saluran tuba namanya, saluran telur, tuba yang kanan kiri, dia bisa tersumbat gara-gara endometriosis. Dia juga menyebabkan sperma juga istilahnya mati sebelum masuk medan perang. Atau bahkan kalau spermanya udah naik, udah ketemu pacarnya, udah ketemu si telur, jadi embrio namanya, mau nempel ke rahim, juga terganggu juga. Jadi dia ganggu semuanya. Nanti endometriosis ini juga kalau dia ganggu indung telur, cadangan telurnya jadi dikit. Cadangan telur yang tersisa ini telurnya adalah telur-telur yang menghasilkan kualitas jelek. Hasilnya apa? Hasilnya bayinya banyak yang cacat, banyak yang keguguran, ataupun kalau misalkan lahir dia ada kelainan bawaan gitu. Oleh karena itu ini penyakit sebetulnya mother of the disease ya menurut saya. Karena Hmm. kan semua kan berasal dari wanita. Kalau Hmm. wanitanya aja kurang sehat, nanti tentunya ke depannya generasinya jadi nggak baik Hmm. gitu. Oke, baik. Nah, kalau gitu kita perlu mengetahui nih, dok ya, cara untuk Tuh. mencegah atau meminimalkan resiko endometriosis nih, terutama bagi perempuan muda yang ingin menjaga kesehatan reproduksinya sejak dini. Ya pertama sih kenali terlebih dahulu ya. Yang paling penting, kenali bahwa apa itu gejala-gejala endometriosis, baik sebagai wanita maupun sebagai tenaga kesehatan. Lalu berikutnya bisa merefer ke center-center yang ada. Rumah sakit vertikal Kemenkes tentunya udah punya banyak center. Salah satunya center endometriosis ada di Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional Harapan Kita. Ya, kebetulan saya kepala dari sub dari endometriosis ini. Ya, kita banyak banget rujukan-rujukan pasien yang udah berat-berat. Lalu berikutnya juga ada namanya teknologi reproduksi berbantu.
Hal ini adalah suatu unit ya untuk membantu mengassist pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan. Salah satunya yang paling banyak pasiennya datang karena endometriosis. Hmm. Ada inseminasi maupun IVF, in vitro fertilization, yang kita sebut bayi tabung. Itu Hmm. juga terdapat di Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional, yang namanya Klinik Melati, klinik pertama bayi tabung di Indonesia. Gitu. Nah, hal ini tentunya akan mendukung orang-orang endometriosis untuk mendapatkan impiannya, ya, untuk mendapatkan keturunan. Gitu. Oke, baik. Baik, Dokter Haikal, kita sudah memiliki beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat semuanya. Saya mau mulai dulu pertanyaan dari Cheryl_I. Kalau sudah operasi endometriosis, apakah untuk kehamilan harus program? Ya, program sih ya wajib program menurut saya, ya. Cuma programnya apa itu belum bisa program. Hanya cuma diberikan obat penyubur atau masuk ke program inseminasi atau masuk juga ke program bayi tabung. Tentunya ya kita masih tahu bahwa operasi juga punya pedang bermata dua ya, karena dia di satu sisi memperbaiki keadaan sehingga mendukung kehamilan. Lalu berikutnya juga ada punya sisi pedang yang lain yaitu menurunkan cadangan telur. Kalau memang dia cadangan telur udah rendah banget, ada baiknya langsung masuk ke bayi tabung. Gitu. Oke, baik. Kemudian pertanyaan dari Aulia Putri P7. Saya single, belum menikah dan sudah operasi endometriosis 2 kali. Izin bertanya dok, jika sudah lelah dengan obat dan operasi, apakah ada hal yang lain? Iya, saya nggak tahu nih usianya berapa ya Mbak Olia ya. Tapi yang pasti kalau jika lo masih muda dan cadangan telurnya masih rendah pada pasien endometriosis dan belum mendapatkan belum dapat hilalnya nih calonnya siapa gitu. Salah satu yang bisa diusahakan yaitu menyimpan sel telur atau menyimpan jaringan indung telur ya. Disimpan sehingga nanti kalau udah ketemu jodohnya, udah bisa nyebar-nyebar undangan, itu kan bisa dipergunakan untuk mendapatkan keturunan. Itu salah satunya. Atau berikutnya kalau memang usianya sudah di atas 40-an, 44 dan sebagainya, ada salah satu pilihan terapi yaitu angkat rahim semua. Angkat rahim, nyundung telur, Hmm. ya gitu. Kalau misalkan memang bosan dengan minum obat, bisa juga menggunakan spiral yang ada isi hormon, itu juga bisa. Jadi Hmm. banyak pilihan terapi. Oke, baik. Kemudian pertanyaan dari PZ Fona_. Apa beda endometriosis, miom, dan kista? Apa ada hubungannya ketiganya? Ya, endometriosis sih kayak golongan ya. Jadi dia kayak golongan endometriosis namanya, terus dia punya berbagai macam keluarga nih, pohon pohon keluarga nih. Ada yang namanya kista endometriosis, kista coklat, atau kita sebut namanya endometrioma. Itu berarti endometriosisnya nempel di suatu organ, mayoritas biasanya indung telur, membentuk suatu kumpulan cairan yang isinya darah, yang biasanya kita lihat coklat, itu disebutnya namanya kista coklat. Itu poin pertama. Poin yang kedua, itu endometriosisnya nempel di permukaan. Permukaan rahim, permukaan organ-organ lain. Ya, itu namanya disebutnya endometriosis permukaan untuk superficial. Ya, dia kayak jerawat di muka kita lah. Gitu. Lalu berikutnya yang ketiga, ada endometriosis yang masuk ke sela-sela organ. Ya, sela-sela organ antara vagina dan usus, atau dia bahkan menembus usus, menembus kandung kemih, menembus saluran kemih, ginjalnya bengkak, gitu. Jadi dia bisa kemana-mana. Ini namanya endometriosis susukan dalam atau deep infiltrating endometriosis. Atau ada juga sepupunya, namanya adenomiosis. Ya, dia nggak masuk golongan endometriosis, cuman dia sepupuan lah, masih satu kakek. Namanya adenomiosis. Ya, dia punya teman biasanya datangnya sama miom. Itu Hmm. bedanya apa? Bedanya tentu beda karakteristik ya. Kalau miom dia jelas seperti tumor padat ya, mudah diambil ya, dan beda kalau yang penyebab nyeri mens biasanya ya golongan endometriosis ini.
Hmm. gitu. Oke, baik. Kemudian dari Rani Tari, apa bedanya endometriosis dan adenomiosis? Iya, kalau yang adenomiosis ini endometriosisnya itu masuk ke dalam sela-sela otot rahim. Jadi otot rahimnya bulky atau besar, gendut gitu ya. Seperti layaknya kita kalau makan bakso urat. Ya, bakso urat ada beda ya, gendut, bulky gitu. Dalamnya ada serat-seratnya. Ya, sementara kalau miom itu bakso daging gitu. Bakso daging jelas, besar juga, cuman dalamnya batasnya jelas. Saya suka analogi ini kayak gitu. Ya bedanya endometriosis sama adenomiosis tentunya ya berbeda. Tadi kan saya udah jelasin silsilah keluarganya lah. Oke, baik. Kemudian dari Aurelia Grace. Mengapa ada wanita dengan endometriosis yang tidak mengalami gejala, sementara yang lain mengalami rasa sakit, bahkan rasa sakitnya sangat parah, dan apakah kekebalan tubuh dapat mempengaruhi perkembangan dalam progresi endometriosis, dok? Pertama ada wanita yang mengalaminya sudah dalam waktu yang lama. Jadi dia mengalami progresivitas peningkatan nyerinya. Ya, lalu berikutnya ada juga penderita yang dia baru kena adenomiosisnya misalkan sudah sesar 2 kali atau udah punya anak berapa kali. Jadi nyerinya munculnya awitannya beda nih. Lalu berikutnya ada yang pasien endometriosis yang udah ditreatment sama hormon dari awal. Sementara yang satu enggak. Jadi yang satu kan berkembang terus, yang satu di stop nih, nggak berkembang. Tentunya akan berbeda. Lalu berikutnya ada juga kenapa yang ini nyeri banget, yang ini nggak nyeri. Itu penerimaan nyerinya. Ya, rasa nyeri itu tentunya di atas, di talamus. Ya, semakin orang terkena nyeri, nggak diobatin, itu sensasi nyerinya di talamiknya akan berubah. Ya, mungkin dia kemarin dikasih nyeri yang sama, skornya 6, berikutnya nanti dia dikasih skor dikasih sensasi nyeri yang sama, cuman dia menilainya 9. Jadi intinya apa? Intinya kita dari awal mesti mengkat. Jadi nggak boleh lagi tuh ada itu kan biasa nyeri gitu. Atau misalkan minum anti nyeri dibilangnya itu mau ketergantungan nanti minum obat nyeri. Salah. Justru kita harus membuat pasiennya siapapun nggak boleh nyeri gitu loh. Mesti Ah, dibalik jadi pola pikirnya. oke, betul sekali ya. Jadi mencegah ya, dok ya, bukan Tuh. mengobati ini. Oke, baik Dokter Haikal, kita sudah memasuki penghujung dalam sesi siaran sehat pada sore hari ini. Dan sebelum kita tutup talk show kita, boleh Dokter Haikal untuk memberikan pesan-pesan sehat kepada sobat sehat semuanya. Silakan, Dok. Ya, jadi wanita healthy Indonesia ya melalui radio kesehatan Kemenkes ya, tentunya untuk dokter-dokter juga yang ada di kesehatan primer dan sebagainya kita mesti menyadari bahwa ada suatu keadaan namanya endometriosis erat kaitannya dengan nyeri, nyeri apapun, terutama nyeri mens dan nyeri bawah perut. Ya, jadi kalau ada dapat wanita usianya reproduksi, ada nyeri di perut atau nyeri di daerah manapun, itu mesti dipikirkan salah satunya adalah endometriosis. Lalu berikutnya, eh, endometriosis juga berkaitan erat dengan sulit hamil, karena 30-50% pasangan yang sulit hamil itu ada endometriosis. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga kesehatan dan sebagai insan sehat Republik Indonesia harus saling menyadarkan teman-teman bahwa nyeri itu bukan suatu hal yang lumrah. Nyeri mens juga bukan suatu hal yang bisa dipicingkan oleh mata. Kita mesti sadarkan teman-teman kita dan warga sekitar kita jadi agent of change di perubahan kesehatan, transformasi kesehatan yang dilakukan oleh Kemenkes juga. Mungkin dari saya itu salam sehat. eh, apa namanya? Kita harus pain free, ya, gitu. Terima kasih, Oke, baik. Saudi. Oke, baik. Terima kasih Dokter Haikal atas pesan-pesan sehatnya dan juga paparan materinya dan sobat sehat.
Demikianlah talk show siaran sehat kita pada sore hari ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Haikal yang sudah hadir dalam talk show siaran sehat kita pada sore hari ini. Semoga sehat selalu, Dr. Haikal, dan semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan ya, Dok. Terima kasih. Salam dari Endometriosis Center, Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional. Thank you. Baik, terima kasih Dr. Haikal dan Sobat Sehat semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan melalui aplikasi radio kesehatan di radiokesehatan.kemkes.go.id dan juga di live Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI dan juga YouTube Kementerian Kesehatan. Semoga informasinya dapat bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di program talk show radio kesehatan lainnya. Saya Dara Mantio, pamit undur diri dan saya ucapkan salam sehat.